Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Ulfiatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 201190431 dari kelas PAIM akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. Di makalah saya ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, yaitu pengertian era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, yaitu tantangan pendidikan agama Islam di era revolusi 4.0. Kemudian yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di era revolusi industri 4.0. Baiklah, langsung saja menuju poin yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang disusun guna mencapai tujuan pendidikan. Lanjut, pengertian pendidikan agama Islam yaitu usaha yang dilakukan untuk membina dan mengasuh peserta didik agar mampu memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, kemudian menjadikan Islam sebagai way of life. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membina dan mengasuh peserta didik agar mampu memahami ajaran Islam secara menyeluruh, kemudian menjadikan Islam sebagai way of life dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang disusun guna mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, pengertian revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya itu berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja, kapan saja dengan memanfaatkan bantuan IT atau teknologi informasi berupa internet dan lain sebagainya. Menurut Renat Kasali, ada 4 hal yang menjadikan era revolusi industri 4.0 sangat diminati oleh manusia sekarang. Yang pertama yaitu simple. Simple berarti revolusi industri 4.0 ini mempunyai kekuatan pada kesederhanaan, anti rumit, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu faster. Faster yang berarti cepat adalah salah satu kekuatan di revolusi industri 4.0 ini. Semakin cepat pelayanan dan penyajian, maka masyarakat rela untuk meninggalkan sistem yang lama yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu cheaper. Cheaper yang berarti mudah, dapat dijangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat yaitu accessible. Accessible yaitu setiap orang berhak dan dapat mengakses kecepatan teknologi ini secara bebas dan terbuka lebar. Era revolusi industri 4.0 mengedepankan teknologi dan alat yang memposisikan guru harus menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang relevan dengan era revolusi industri 4.0 ini, sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam dapat menjadi lebih efektif dan lebih bervariasi. Guru PAI merupakan ujung tombak pembinaan akhlak peserta didik dan harus bisa selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini. Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Para ahli, semua lembaga, tak terkecuali lembaga pendidikan. Selain membawa kemajuan dalam bidang pendidikan, era revolusi industri 4.0 juga membawa tantangan, yaitu yang pertama, kurang efektifnya relasi peserta didik dengan gurunya. Adanya sistem online yang menyebabkan berkurangnya interaksi atau tatap muka antara pendidik dan peserta didik, menyebabkan adanya
hambatan atau adanya sekat antara peserta didik dan pendidik. Sehingga hal ini menggeser nilai ajaran Islam tentang proses ilmu yang harus memiliki sumber yang jelas dalam upaya menjaga kemurnian dan kebenaran ilmu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kekhawatiran akan peran guru pendidikan agama Islam akan tergeser oleh teknologi. Apabila guru tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka guru pendidikan agama Islam akan ketinggalan dengan perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat, sehingga usaha guru pendidikan agama Islam untuk membina dan membimbing menanamkan ajaran Islam secara menyeluruh kepada siswa akan terhambat. Peran guru tidak hanya transfer of knowledge atau transfer ilmu, tapi juga harus bisa transfer of value atau transfer nilai-nilai sikap. Tantangan yang ketiga yaitu tanpa perantara seorang guru, peserta didik sudah bisa bebas berselancar mengakses materi-materi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Hal ini selain berdampak positif juga berdampak negatif karena mengurangi sikap tawaduk siswa terhadap guru, karena siswa merasa dapat mengaksesnya sendiri bebas secara terbuka tanpa adanya batasan. Selanjutnya yaitu tantangan yang keempat, revolusi industri yang tidak lagi menghendaki adanya relasi semacam kiai dan santri dalam hubungan pendidikan yang berdampak jelas terhadap degradasi nilai-nilai Islam yang penting. Karena kiai atau santri itu dianggap sebagai sistem pendidikan tradisional. Nah, tantangan yang kelima yaitu menurunnya sikap tawaduk siswa terhadap guru, karena semakin membudarnya rasa butuh siswa terhadap guru karena dia merasa dapat mengakses materi-materi sumber-sumber belajar tanpa adanya bantuan dari guru. Tantangan yang keenam yaitu peserta didik mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif apabila tidak diarahkan karena ilmu yang didapatnya belum pasti atau belum tentu kebenaran dan sumbernya. Nah, peserta didik itu hanya dapat menerima tanpa bisa memfilter dan memilah-milah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan dapat dilihat dari kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan. Menengok pendidikan di Indonesia saat ini masih diselimuti dengan berbagai macam problematika yang kurang mendukung siswa untuk dapat bertahan di era revolusi industri 4.0 ini tentu menjadi kajian yang harus ditemukan solusinya. Adapun tawaran solusi terkait dengan dunia pendidikan agama Islam yaitu yang pertama, tidak menjadikan kurikulum hanya sebagai dokumen tertulis, namun dapat menjadikan kurikulum sebagai bahan acuan kegiatan yang dilakukan siswa selama siswa di sekolah. Nah, yang kedua yaitu mewujudkan pendidikan agama Islam yang mengarahkan pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi tidak hanya memusatkan pada satu kemampuan saja, melainkan harus seimbang antara ketiga kemampuan tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kebijakan atau kurikulum lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang berdasarkan pada orientasi kebutuhan pendidikan, bukan politisasi. Strategi yang kedua yaitu kesiapan SDM dalam pemanfaatan ICT. SDM di sini meliputi guru dan peserta didik. Jadi guru dan peserta didik itu diharapkan di era revolusi industri 4.0 ini mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan alat-alat teknologi. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk siswanya menggunakan alat teknologi yaitu yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu
mencampurkan antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan pendidik dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu guru mengajar dengan word process. Word process adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer atau WP menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi Microsoft Word seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Strategi yang ketiga yaitu kesiapan SDM dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Solusi lain untuk menjawab tantangan pendidikan agama Islam di era revolusi industri 4.0 yaitu dari segi kemampuan dan pembentukan karakter siswa. Hal ini tentunya tidak lepas dari tujuan pendidikan era industri 4.0 ini untuk memperoleh lulusan pendidikan yang kompeten di era ini bukan hanya anak yang mampu memanfaatkan ICT saja, tetapi juga mempunyai kemampuan literasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, kolaborasi, dan memiliki kualitas karakter yang baik. Untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan siswa dapat dilakukan dengan berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pada era Industri 4.0 ini, pembelajaran diharapkan lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk kreatif, memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi dan numeracy, kolaborasi, dan berpikir kritis. Beberapa langkah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter yaitu diantaranya yang pertama, mengenalkan siswa dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsanya melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga anak didik, dan dilatih cara bekerja sambil belajar. Kemudian yang kedua yaitu memupuk kepribadian anak dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, melainkan juga di setiap kesempatan di luar jam sekolah. Kemudian yang keempat yaitu contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Oleh karena itu, guru harus selalu menjadi panutan dan figur yang baik ketika sekolah. Karena guru merupakan orang yang digugu dan ditiru oleh siswanya dalam hal apapun, baik itu perkataan, perbuatan, maupun pola pikirnya dalam kehidupan di sekolah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.